Saya Fritz Ondoy Sinaga, Kepala Pasar Santa. Selamat menonton konten kreatif dari warga Santa. Enjoy this content. Perkenalkan, nama saya Fritz Ondoy Sinaga. Saya pribadi untuk sampai dengan ke Santa nih Bang ya. Kebetulan ada pembukaan rekrutmen khusus manajemen trainee angkatan pertama di 2015. Saya coba melamar. Nah, penempatan pertama saya itu ada di Tanah Abang. Nah, di situ benar sama sekali perdana saya nginjakkan kaki di Pasar Jaya yang saya tidak tahu apa sih unit bisnisnya Pasar Jaya, apa sih bagaimana cara kerja mereka untuk datangkan pundi-pundi pendapatan laba bersihnya, bagaimana mereka bekerja supaya bertahan tetap sampai umurnya perusahaan ini umur emas 50 tahun lebih, ya kan. Setelah 4 bulan saya pindah ke Senen. Nah, setelah dari Senen saya dipindah tugaskan lagi, dimutasikan ke Cipulir. Nah, dari Cipulir saya pindah ke Majestic. Dari Majestic saya pindah ke area. Jadi area Selatan 1. Nah, pertama kali lah di area Selatan 1 itu saya megang yang namanya pembukuan Pasar Santa. Itu benar-benar complicated lah dari sistem dalamnya ya. Kita bicara dulu dari manajemen dalamnya. Dari area Selatan 1 saya bertahan 2 tahun, lalu saya pindah ke Kebayoran Lama. Saya bertahan 3 tahun, barulah saya mendarat ke Pasar Santa. Gitu loh, Bang. Sertijabnya ya, saya di 2020 itu bulan Januari. Sampai dengan sekarang hampir genap, nanti Desember 2 tahun. Hampir genap. Sebelumnya apakah Bapak sudah pernah ke Pasar Santa? Belum. Kesini belum. Ketika saya tahu saya akan dipromosikan dari staf menjadi kepala pasar, terlintas yang saya sangat terbebani di situ adalah mengembalikan pamornya Pasar Santa lagi nih. Dari yang sempat booming, yang sempat trending di tahun 2012 sampai 2016, itu sangat berat, Bang. Beratnya itu dalam artian Pasar Santa ini memiliki segmentasi pedagang aktif itu dari kalangan yang berbeda genre. Nah, tapi case untuk di Santa ini hampir 60% itu memang umurnya yang milenial, punya rasa penyajian berbeda, segmennya berbeda-beda. Wah, ini tantangan menurut saya. Jadi Santa memang harus banyak berubah. Begitu saya nginjak ke Santa, saya mau semua lari. Nggak ada yang jalan di tempat, nggak ada yang bengong, nggak ada yang diam. Saya mau semuanya lari, khusus untuk pasukan saya. Gitu. Untuk tantangan pertama, saya cari tahu dulu nih, Bang, apa sih hambatan dari staf saya ini apa sebenarnya. Contoh kayak ada aduan dari pedagang ke kita, apakah penanganannya lama, apakah birokrasinya lama. Nah itu semua yang dua itu saya potong langsung.
Kalau bisa, detik itu, hari itu saya selesaikan. Jadi yang pertama saya ubah di situ habit kebiasaan mereka. Sesimpel ya, security silakan senyum ya. Ini senyum ini sebenarnya kayak terlihat klise, tapi manfaatnya luar biasa. Begitu orang yang ngelihat senyum itu, imun orangnya tersebut yang lawan kita bicara tuh bisa naik lagi, Bang. Gitu. Jadi yang saya usahakan mereka juga harus tegur sapa senyum sama pedagang kita, sering sosialisasi. Nah, dari situ semua saya berangkat ke step selanjutnya, mulai ke pemberkasan. Jadi saya serba kiri kanan nih, Bang. Ya kan? Saya beresin dulu di dalam. Memang kita udah komitmen di situ bakal yang namanya membereskan semua administrasi. Berjalannya waktu dari piutang yang ya lumayan wow lah, ya kan? Itu mulai mengerucut pelan-pelan. Kalau kita pakai grafik, listrik grafiknya langsung turun banget saya bikin di situ karena sifatnya karena sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh PD Pasar Jaya. Jadi saya bertanggung jawab untuk mengkolek kembali dari kita punya pedagang ke PD Pasar Jaya. Nah, berjalan administrasi itu rampung semua. Di Maret saya coba buat konsep. Saya tarik dengan beberapa komunitas, ada Bang Seto, ada semuanya, sampai dari basement, dari tim kusut sampai semuanya. Oh, gini loh kendalanya dulu. Oh, gini. Saya belum ada ngambil keputusan di situ. Jadi saya hanya dengar nih. Oh, gini loh. Yang dari basement keluhannya begini loh. Yang dari dasar keluhannya begini. Lantai 1 hampir rata-rata seragam semua nih keluhannya. Ya begini loh. Saya tarik lagi kesimpulan, 80% terkendala sama yang namanya fisik bangunan. Revitalisasi saya ajukan RAB segala macam. Biar apa? Biar keluhan di mereka ini meredam dikit nih. Iya kan? Dari 2020 implementasinya baru sekarang. Di saya sudah ada pembenahan kanopi, sudah ada pembenahan untuk atap-atap. Kita punya atap itu sudah dikeruk ulang, diperbaiki dari yang dasarnya sampai dia benar-benar saya minta kemarin itu sampai benar-benar nggak ada sampai satu tetes air pun turun ketika hujan. Iya, di situ ya kan. Nah, berjalannya itu mulailah masuk ke pandemi. Nah, yang ini nih untuk meramaikan pasar ini memang sudah masuk ke pandemi gitu loh. Apa sih persoalannya? Kenapa sih sampai anak muda saya ini kok sampai kayak segitunya ngeluhnya? Oh, dapat. Ternyata harga sewa yang melambung tinggi di situ. Oke, saya keep dulu. Ternyata ada yang namanya penjualan tempat usaha dengan harga yang tidak rate gitu loh. Jadi fluktuatif. Bisa dia tinggi banget, bisa dia rendah banget. Oke, keep lagi, ya kan? Jadi yang saya coba sistemkan dari yang tadi ke harga sewa tadi, saya coba nih panggil nih yang punya sertifikat resmi, yang punya tempat usaha. Saya panggil nih. Saya coba nasihati, saya coba kasih gambaran. Karena kalau dari harga ibu bapak dengan harga sewa yang wow, bagaimana kaum wirausaha muda milenial ini mampu bayar tahunannya gitu loh, Bang. Saya minta harganya harus manusiawi. Harganya harus masuk sama budget mereka. Berapa, Pak, bisanya? Gini. Dapatlah titik tengahnya. Tapi dengan satu catatan, ketika pasar ini rame, saya nggak mau ada namanya kenaikan kontrak sepihak. Karena apa? Kalau sudah ada kenaikan kontrak sepihak, jatuhnya apa? Itu rembetnya efek domino tuh, Bang. Bung. Naik kontrak. Dagangan yang dijual naik. Ya kan? Setelah dagangan yang dijual naik, nanti lama-lama karyawan, toko semuanya minta naik gaji. Jadinya semuanya kan efeknya ke kita sebagai ownernya, ke si yang punya tokonya gitu loh. Makanya saya bilang sama mereka,
ngerti nggak sih ibu sama bapak, naik sewa itu bebannya itu banyak loh ke merekanya semua. Ditambah beban sewa kontrak, ada lagi beban dari pasar jayanya, ada lagi beban mereka sendiri untuk beli kebutuhan pokoknya, iya kan? Saya bilang kayak gitu. Jadi tolong, jangan sepihak. Dari itu semua mereka udah setuju. Jadi di dalam pandemi juga saya trikin nih untuk kiat-kiatnya. Saya memang bebenah untuk prokes dulu. Itu kemarin 1,5 tahun prokes, di mana saya buat flowchart ya, satu pintu untuk kita pintu masuk dan di pintu keluar itu satu pintu, ya kan, pelan-pelan. Walaupun memang sedikit ada pro kontra dari pedagang, dari kami coba terus ngejelasin gunanya buat apa, pedagang sehat, pengunjung sehat. Ada juga penyemprotan disinfektan rutin dari Juni 2020, Pasar Santa penyemprotan rutin aktif seminggu sekali sampai dengan saat ini gitu. Karena kita memang banyak sponsornya dari berbagai macam, ada yang dari komunitas, ada dari pedagang lantai basement, dasar, lantai 1 juga. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pedagang-pedagang juga nih yang sudah support kami lah di dalam perawatan atau pemeliharaan Pasar Santa ini, supaya kita benar-benar matang persiapan untuk kebangkitan ekonomi lagi gitu loh. Ya, satu sih Bang yang saya mau tanamkan, saya ini sebenarnya hanya jabatan kepala pasar aja, tapi lepas dari jabatan itu kita kembali lagi ke masyarakat gitu loh. Jadi selalu saya bilang sama pedagang yang lain, jangan lihat embel-embel pangkat saya, tapi kita semua setara. Bahkan bos saya seharusnya, yaitu kamu semuanya, pedagang semua bos saya. Kalau nggak ada kalian, apa daya arti bangunan pasar? Saya sering ngomong sama ibu-ibu yang di los daging, los sayur, los bumbu, sama los buah. Saya pernah bilang, Pak kok betah sih Pak nongkrong di deket tempat sampah, betah sih Pak nongkrong. Memangnya kalau saya kepala pasar, saya langsung harus duduk di tempat wangi Bu? Saya bilang, saya butuh di kayak gini-ginian Bu, karena dari sini saya bisa tahu penyebab keluhan ibu di mananya. Saya coba untuk tidak ada yang namanya sekat, jadi semua ngelos saja. Kalian mau ngadu sama saya jam 1, jam 2 pagi, saya terima. Bisa saya jawab, saya langsung jawab hari itu. Kalau tidak bisa saya jawab, biasanya saya selesaikan besokannya, langsung kita panggil di dalam kantor ini. Intinya, jadi kita itu semua rangkul, jadi satu komunitas lah. Aja kayak lidi lah Bang. Satu lidi itu bisa kita potek. Tetapi 100 atau 1000 lidi itu susah buat dipotek. Itu yang coba saya bikin nih ke kita semua nih. Sudahlah, masalah internal kalian selesaikan aja dulu di kalian. Setelah selesai semuanya, ayo sini, kalian maunya gimana, yang ini maunya gimana, ininya mau gimana. Saya mikir, ya sudah, saya tarik kesimpulan, kayak gini bagaimana, harus setuju semua. Oke, kita mainkan. Jadi intinya sifat humanis ya yang saya coba tanamkan loh di Pasar Santa ini. Pesan saya, jangan takut untuk datang ke Pasar Santa, karena Pasar Santa merupakan pasar tradisional berkonsep modern. Jadi kami semua beserta dengan pengelola dan pedagang sudah dilakukan sertifikasi untuk vaksin, dan pedagang juga sudah divaksin beserta dengan karyawannya. Jadi mungkin bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke Pasar Santa bisa melalui pintu depan lobi terdekat dengan ATM BRI, menggunakan masker, lalu melakukan cuci tangan di beberapa titik. Ada 12 titik yang telah kami sediakan di Pasar Santa di segala penjuru. Nah, lalu melakukan pengecekan suhu tubuh juga. Lebih baik kita menghormati sesama dengan yang lainnya. Dan poin yang saya bilangkan tadi, gak usah takut untuk berbelanja di Pasar Santa. Semua ada, bisa kita cari di online, bisa kita cari di e-commerce lainnya.
yang sudah banyak di aplikasi-aplikasi Google Store ataupun lainnya, dan juga bisa datang ke pasar. Dan jangan takut untuk parkir di tempat pasar Santa. Kita sudah memilah kantong parkir motor dan kantong parkir mobil. Dan juga jangan takut untuk yang namanya amit-amit kejadian kehilangan atau gimana. Selagi masih dalam koridor di dalam pasar Santa, saya bisa jamin itu bisa ditangani oleh security saya, gitu Pak. Terima kasih telah menyaksikan Warga Santa. Jaga kesehatan. Kami tunggu di pasar Santa untuk ngopi bareng bersama dengan saya. Terima kasih.